Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Tayyib, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah dengan izin Allah kita kembali hadir di majelis Sahih Bukhari yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan cahaya ilmu dalam hati kita ya, sehingga menjadi cahaya kehidupan, istiqomah di jalannya sampai husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan hadis yang ke-77 ya. Masih berkaitan dengan masalah mencari ilmu. Dikaitkan usia berapa anak-anak kita itu untuk mulai disekolahkan atau untuk mulai diajari ilmu. Itu nanti akan dibahas ya di dalam hadis ini. Qala Imam Bukhari rahimahullah, haddatsani Muhammad ibnu Yusuf qala haddatsana Abu Mushir qala haddatsani Muhammad ibnu Harbin haddatsani Az-Zubaydi an-Zuhri an Mahmud ibni Ar-Rabi'. Hadis riwayatkan dari Mahmud bin Rabi' ya. Qala aqaltu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku masih teringat ya. Aku masih hafal. Minan Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Majjatan majjaha fi wajhi. Majjatan, al-majh huwa irsalul ma' minal fam. Jadi ketika aku datang ya, sowan, diajak bapak, diajak orang tua untuk datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ketemu Nabi ya, Nabi itu menyemprotkan ya. Jadi majjatan, majjah ya, atau al-majh itu irsalul ma' minal fam. Jadi disemprot pakai mulut gitu. Itu namanya majjah ya. Jadi Nabi menyemprotkan air ya dari mulut beliau, majjaha fi wajhi ya. Ya, yang beliau semprotkan tadi air ke wajahku. Wa ana ibnu khamsi sinin. Aku usia 5 tahun ya. Min dalwin, dari, jadi semprotannya air yang disemprotkan Nabi ke wajahku tadi itu diambil dari min dalwin, dari ember ya, atau dari timba. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, dari hadis ini ya, hadis ini disebutkan keutamaan ya membawa anak kecil ke orang yang alim ya. Kalau zaman itu kebiasaan para sahabat membawa anak-anak kecil sowan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu tujuannya adalah apa? Salah satu tujuannya adalah mengenalkan kalau itu Rasulullah. Kalau zaman sekarang mengenalkan itu ahlu ilmi. Itu orang alim, itu ulama, itu sunnah ya. Jadi membawa anak kecil ya, dibawa untuk hadir di majelis ilmu ya. Kalau waktu itu para sahabat membawa ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan kebiasaan sahabat itu kalau punya anak ya, anak baru lahir, itu mereka datang ke Rasulullah untuk minta ditahnik ya. Tahnik itu bayi yang baru lahir itu mulutnya dikasih kurma yang sudah dilumat gitu ya, kemudian dileletin ke mulut si bayi, itu namanya tahnik ya. Para sahabat juga minta ke Rasulullah ya, supaya berkah anaknya ya. Demikian juga yang ada yang minta nama. Jadi kebiasaan ilmu itu kita mengenalkan ke anak-anak sejak kecil gitu. Ya, sejak kecil dikenalkan ilmu. Jadi jangan mengenalkan ilmu itu malah ketika
sudah telat dari sisi usia. Anak kecil dibiarin main terus ya, diberikan main sebanyak-banyaknya, nggak pernah diajak sowan ke orang soleh, nggak pernah diajak sowan ke ustadz, ke ulama ya, atau ke ahli ilmu, nggak pernah diajak hadir ke majelis-majelis taklim ya. Karena secara otomatis ya ikhwah jamaah sekalian, kita membawa anak kita di majelis ilmu atau sowan ke orang-orang yang soleh, itu minimal dapat berkahnya ilmu itu ya. Minimal komunitas dengan orang soleh, hadir di majelis ilmu, itu kan turun rahmat ya. Ketika Quran dibacakan ya, ketika orang-orang hadir di majelis ilmu itu kan rahmat datang ya. Bahkan malaikat mendoakan, wa hafaz alaihimul malaikah, malaikat mengelilingi, memutari ya orang-orang yang mencari ilmu itu, malaikat berbondong-bondong ya, mendoakan. Nah, paling tidak anak-anak kita itu kecipratan ilmu. Dan kenangan masa kecil seperti itu masih terbayang ketika besar. Ini sahabat Mahmud bin Rabi ini terkesan. Jadi saya masih ingat diajak bapak ke Nabi itu usia saya 5 tahun. Dalam riwayat yang lain 4 tahun ya. Dan waktu itu saya disemprot oleh Nabi ya, dari ember tadi, air yang disemprotkan ke wajah saya gitu. Nah, apa makna Nabi nyemprot pakai air ke wajah si anak kecil tadi? Itu maknanya dua ya, kata Ibnu Hajar al-Asqalani ketika mensyarah hadis ini, maknanya dua. Makna yang pertama, Nabi mencandai dengan anak kecil ya. Ini bagaimana husnul muamalah, bagaimana baiknya Nabi ya ketika bermuamalah atau berhadapan dengan anak-anak kecil. Jadi Nabi nggak serem, anak kecil dicandain ya, dicandain, disemprotin air gitu ya. Itu makna yang pertama. Jadi majjatan majjaha fi wajhi. Makanya tadi si anak ini ya, Mahmud bin Rabi ini ketika gede masih teringat, oh iya saya dulu pertama kali kesan datang ke Nabi, wajah saya dikasih air, disemprotin sama Nabi, air dari ember itu. Itu usia anak 5 tahun. Dan makna yang kedua ya, kata Ibnu Hajar di sini dijelaskan bagian dari tabarukan ya. Karena apa yang dilakukan oleh Nabi, apapun ludahnya Nabi, air yang dipakai kumur oleh Nabi, apapun, bahkan sampai darah bekamnya Nabi itu berkah ya. Semua berkah ya. Rambutnya Nabi ya, dan seterusnya. Jadi keberkahan ya, bagian dari apa? Keberkahan. Karena biasanya ya dalam riwayat-riwayat yang lain itu, kalau Nabi ingin mendoakan ya atau berinteraksi dengan sahabat ya, itu pasti ada sesuatu yang Nabi berikan ya, atau Nabi lakukan ya. Ketika Nabi mendoakan salah seorang anak muda yang hatinya keras ya, dia datang kepada Rasulullah ya, ya Rasulullah idzan li bizina, ya Rasulullah izinkan saya mau berzina, boleh enggak diizinkan saya? Itu kan orang hatinya keras, anak muda. Kemudian anak muda ini diajak dialog oleh Nabi, kamu kalau berzina bisa jadi perempuan yang kamu zina itu ibunya seseorang. Kalau ibumu dizina orang, kamu rela enggak? Ya enggak rela. Bisa jadi itu perempuan anaknya orang, perempuan anak orang ya. Kalau itu anakmu sendiri dizina, kamu rela enggak? Ya enggak rela juga. Bisa jadi itu bibinya orang, kalau bibimu di zinai orang, kamu rela enggak? Ya enggak juga. Nah, akhirnya Nabi meletakkan tangan di dada si anak muda itu. Nah, jadi didoakan berkah oleh Nabi, Allahumma ighfir lahu dzambah wa hassin lahu farjah. Ya, wa tahhir lahu qalbah. Ya Allah, ini orang ampunkan dosanya, bersihkan hatinya, jaga kemaluannya. Itu ternyata ada keberkahan doa Nabi luar biasa. Nah, itu makna ya. Jadi makna terkadang Nabi melakukan sesuatu, entah dipegang dadanya seseorang ya, atau diusap, atau ditahnik, atau disemprotin tadi ya, disemprotin wajahnya dengan air. Itu salah satunya makna dari keberkahan ya. Yang pertama tadi maknanya Nabi mencandai, yang kedua bisa jadi maknanya itu adalah keberkahan ya. Salah satu sarana ya yang dilakukan oleh Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah. Nah, dari hadis ini juga bisa diambil pelajaran tentang batasan usia tamyiz ya. Usia tamyiz itu artinya anak bisa membedakan sesuatu. Itu usia berapa? Itu yang disebut dengan tamyiz. Kalau kita merujuk di hadis ini, 5 tahun itu udah tamyiz ya. Di sebagian riwayat yang lain 4 tahun itu udah tamyiz. Nah, di dalam fikih-fikih yang lain 6 tahun, 7 tahun. Jadi usia tamyiz itu variatif sebenarnya, kondisional ya. Ada anak itu yang 4 tahun udah tamyiz bisa, 5 tahun tamyiz bisa ya. Saya punya anak 5 itu saya uji coba gitu secara empiris ya. Saya uji coba dan anak itu beda-beda karakternya. Ada yang 3 tahun tamyiz bisa. Saya ajari dengan metode misalkan kalau ini boleh, ini enggak boleh. Kalau boleh pakai centrang gitu. Kalau enggak boleh pakai X gitu. Saya tunjukkan misalkan gambar minuman, minum berdiri X enggak boleh. Minum duduk dicentrang boleh. Saya kasih gambarnya. Ini boleh, ini enggak boleh. Saya tutup. Besoknya lagi tak praktekkan. Makan berdiri boleh enggak? Enggak boleh. Makan duduk boleh. Nah gitu. Jadi sampai itu ke bawah. Sampai ketika anak saya tak ajak jalan-jalan dia ngelihat X gitu kemanapun, sholat, tak ajak sholat. Saya kebetulan ketika sholat di masjid ada tanda X gitu. Ditegur sama anak saya. Wah itu nggak boleh katanya. Kenapa nggak boleh? Kan ada tanda X-nya katanya. Nah itu salah satu, itu baru usia 2,5 tahun gitu ya. Bisa gitu ya. Dan terkadang juga dari sisi anak perempuan dan laki itu juga beda. Percepatan pendewasaannya beda. Saya pernah uji coba juga anak perempuan, anak saya perempuan itu 3 tahun saya ajarin, ya, ajarin baca Quran bisa. Juz 30 selesai hafal gitu ya. Ajarin baca Indonesia bisa gitu ternyata 3 tahun gitu. Jadi makanya ketika para ulama membahas tentang usia tamyiz itu berapa? Ya kondisional, beda-beda anak-anak itu. Ya. Ada yang mengatakan tadi 4 tahun wajar kondisional. Ada juga memang anak 4 tahun dia tamyiz. Ada tamyiznya 5 tahun. Ada tamyiznya 6 tahun, 7 tahun. Ya, sekitar itu. Berkisar itu. Variatif ya. Tapi ala kulli hal rata-rata anak tamyiz itu 5 tahun ya, 5 tahun, 6 tahun itu sudah tamyiz. Misalkan Mbok suruh belanja ke toko ya, beli Yupi sana, nanti bagi kembaliannya sini. Tahu dia udah tahu anak seusia itu. Apalagi dikasih duit itu tahu. Ini gambar yang merah, gambar yang biru tahu anak sekarang ya. Tamyiz namanya itu ya. Jadi tamyiz itu bisa membedakan. Nah, kemudian para ulama, ketika anak sudah tamyiz, itulah saatnya masa emas di mana anak ditalkin ilmu. Nah, gitu ya. Jadi kalau anak sudah bisa membedakan itu saatnya waktu untuk diajari ilmu. Ya, kenapa? Dia udah tamyiz, udah biasa diajak interaksi, ya. Jadi jangan takut, sebagaimana konsep-konsep Albert Bandura, konsep-konsep pendidikan Barat itu. Anak usia dini nggak boleh diajari baca, nanti otak kanannya rusak misalkan. Nah itu keliru itu, ya keliru besar itu. Makanya TK sekarang Pak, pendidikan PAUD seluruh Indonesia itu kan nggak boleh. Gurunya kan takut kalau ngajari baca, nulis tuh nggak boleh. Sementara nanti kalau dia udah masuk SD, itu pelajaran SD yang namanya tematik segede kuliah. Kelas 1, 2 nggak bisa baca. Akhirnya terjadi putus mata rantai ilmu. Ya. Itu keliru teorinya. Kenapa? Karena ngambil teori Barat. Kalau teori Islam, anak sudah tamyiz diajarin baca nggak apa-apa, nggak akan rusak. Saya jamin otaknya. Nggak rusak. Otak kanan maupun otak kiri itu hanya mitos saja dari teori pendidikan Barat. Ya. Ayatnya banyak dalam Al-Quran. Ya, Nabi Yahya misalkan, ya Yahya khudhil kitab bi quwwah wa atainahul hukma sabiyya. Kata Allah ya, wa atainahul hukma sabiyya. Ada model dalam Al-Qur'an Nabi Yahya contohnya masih kecil disuruh ngafali Alkitab, ngapalin wahyu, apal dia. Bisa. Enggak rusak. Dan itu ada contoh modelnya dalam Al-Qur'an, ya. Jadi sayang gitu. Jadi anak kecil itu usia tamyiz ya tidak segera diajari untuk belajar. Makanya enggak heran ya dulu kayak Imam Syafi'i hafal Al-Qur'an 30 juz usia 7 tahun, Pak.
Dan anak sekarang usia 7 tahun disuruh main game, disuruh jajan, ya, akhirnya habisin duit. Ya, sekolahnya namanya sekolah playgroup. Play itu artinya main, grup itu ya grup-grupan. Jadi kerjaannya di sekolah ngabisin duit karena main-main tok, ya. Makanya saya dan teman-teman itu senang membuat namanya ta'ud, ya, tahfidz anak usia dini. Mulai 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, saya udah coba bertahun-tahun, ya. Anak usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu ketika diajari Al-Quran yang asalnya 3 tahun, ya, mau ke kampus masih pakai T, mau tetampus, itu dengan diajari Quran A, Ba, Ta, dia jadi fasih gitu. Jadi fasih, enggak rusak otaknya sebagaimana teori barat, ya. Makanya kita merujuk kepada hadis Bukhari tadi, Imam Bukhari. Ini jelas wahyu dasarnya. Ya. Kalau enggak percaya silakan diteliti, diriset. Itu pasti terbukti. Riset itu hanya sekedar menguatkan aja. Wong teori ilmunya sudah ada, ya kan? Teori pendidikannya sudah matang. Yang menguji coba langsung Rasulullah, masa kita enggak percaya? Nah, gitu kan. Sahabat, ya, menjadi muridnya kan jelas, ya. Ya, kenapa kita terkadang itu terkecoh dengan teori-teori barat yang mereka uji praktek empiris mencari teorinya kadang menggunakan tikus, kadang anjing. Ya, teori-teori pelajar barat itu kan teorinya Skinner, teorinya Albert Bandura, teori macam-macam itu kan mereka meneliti teori belajar itu terkadang menggunakan anjing, terkadang menggunakan merpati, terkadang menggunakan model-model yang enggak jelas. Nah, itu. Sementara kita jelas. Nah, inilah pentingnya kita menggali teori pendidikan dari Al-Quran dan hadis serta prakteknya para ulama kita seperti apa. Itulah model pendidikan yang ideal sebenarnya. Kita ini sekarang bingung dicekoki dengan teori-teori yang katanya pendidikan modern tapi sebenarnya menyesatkan, ya. Makanya kita harus banyak ngaji di sini, ya. Harus banyak baca, literasinya ditingkatkan khususnya ketika mendidik anak ini, ya. Didiklah anak itu berdasarkan wahyu gitu. Jangan mendidik anak itu berdasarkan perasaan. Kasihan ya, anak-anak subuh-subuh dibangunin. Kasihan, nanti masih ngantuk. Lah ini namanya mendidik anak dengan perasaan, nggak pakai ilmu itu. Masuk masih kecil, 7 tahun disuruh sholat, ya. Kan dia belum puas masa bermainnya. Nah, ini perasaan. Didik nggak pakai ilmu, pakai perasaan. Itu repot, ya, keliru. Makanya betapa banyak, ya, orang tua salah didik anaknya karena terlalu sayang. Sayang dalam arti apa? Mendidiknya berdasarkan perasaan, bukan berdasarkan ilmu. Nah, itu. Harusnya ya berdasarkan ilmu, ya berdasarkan perasaan juga. Ya, dua-duanya gitu, ya. Jadi di sini, ya, dari hadis ini bahwa, ya, Mahmud bin Rabi tadi itu sudah paham, sudah tamyiz, mengingat betul, ya kan? Peristiwa pertama kali, kesan pertama kali ketika jumpa Nabi itu diingat betul, masih ke bawah. Ya, itu artinya apa? Pendidikan kalau ditanam sejak kecil, ya, itu adalah masa emas, ya. Ya. Makanya ada istilah itu al-hifdzu fis-shighar, ya. Kalau anak itu menghafal sejak kecil, ya. Itu kan naqshi alal hajar, itu sama seperti ngukir di atas batu. Apa? Ingat terus. Makanya kalau kesan anak-anak kita ini masa kecilnya itu adalah kesan negatif, itu kadang ke bawah sampai besar itu. Memorinya itu. Kenapa? Dia telah mengukir di atas batu. Batu sejarahnya dia ukir sendiri. Nah, terkadang salah pendidikan di masa usia dini, di masa kanak-kanak itu nanti ke bawah sampai besar. Kenapa kok anak itu jadi pendendam sifatnya, ya? Kenapa anak itu sifatnya kok males gitu? Itu jangan-jangan tadi salah mengukir batunya, ya. Di usia dini, ya, di usia kanak-kanaknya itu tidak diukir dengan baik pendidikannya. Padahal tadi itu dijelaskan kaedahnya, kalau anak kecil menghafal suatu ilmu, itu ibaratnya seperti ngukir di atas batu. Di atas batu itu kan awet, mau kena debu juga dilap lagi muncul, mau kena air juga nggak luntur. Nah, itu pendidikan. Makanya pendidikan itu jangan yang bukan-bukan, yang jelas. Jadi jangan tanggung-tanggung, ya. Ketika mendidik anak, betul, ya, carikan gurunya, ya, carikan gurunya. Karena pendidikan itu
Tergantung gurunya, bukan bangunannya. Ya. Kalau bangunannya bagus, fasilitasnya lengkap, tapi gurunya kacau. Gurunya nggak punya ya kompetensi guru, ya, sosialnya jelek, akhlaknya jelek misalkan, akidahnya rusak, ya rusak anaknya juga. Ya. Karena guru itu berpengaruh kepada muridnya. Ya. Makanya kenapa sahabat itu generasi terbaik? Karena gurunya Rasulullah. Gurunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena guru itu berpengaruh. Ya. Jadi oleh karena itu tadi ukirlah ya anak-anak usia dini, usia-usia tamyiz ini ya sebagai usia emas. Ya. Jangan terlambat, itu namanya defisit usia sekarang. Kita ini sering salah mendefinisikan ya, di undang-undang kita atau di istilah definisi anak itu sampai 17, sekarang malah naik 21 Pak. Kenapa sih kawin mau nikahkan anak itu minimal dulu 17 tahun, sekarang direvisi menjadi berapa? 21. Kalau dia melakukan kriminal, oh itu masih anak-anak. Padahal anak-anak apa yang udah kelas 3 SMA melakukan kejahatan karena masih anak-anak akhirnya nggak dihukum. Itu bukan anak-anak lagi, dia udah balik. Jadi kalau udah balik tuh bukan anak-anak. Kalau anak-anak ya tadi usia 6 tahun, 7 tahun, usia tamyiz, belum prabalik itu masih bisa lah disebut anak-anak. Lah ini anak udah SMA, ya kan? Beratnya sudah 89 kilogram karena dampak pandemi belajar online di rumah, megang HP sambil makan roti, udah gemuk semua gitu anak-anak sekarang ini. Ya, obesitas, udah gede, udah usia 17, 18 masih didefinisikan apa? Anak-anak. Ini kekeliruan Pak, fatal ini. Saya bilang fatal itu. Itu namanya defisit usia, mundur. Kalau kita lihat sejarah, sahabat itu, ya, misalkan Usamah bin Zaid, misalkan, orang usia 17 tahun, udah jadi panglima, jenderal bintang 5 kalau sekarang. Ya. Itu ulama-ulama kita itu, Imam Syafi'i 15 tahun udah jadi mufti. Itu anak-anak kalau sekarang usia SMA. Ya. Atau malah belum lulus SMA-nya. Nah karena memang defisit definisi tadi, ya, defisit usia, nggak meletakkan anak-anak itu sesuai perkembangannya, psikologi perkembangan Islami. Akhirnya tadi tarik ulur, kurikulumnya juga menyesuaikan. Akhirnya jadi kanak-kanak tamat SMA belum mandiri, tamat SMA masih kayak anak-anak, tamat SMA masih alay. Nah, ini anak-anak sekarang ini generasi milenial. Nah ini harus diluruskan tadi ya. Nah mana yang salah? Yang salah yang pertama harus dibongkar tadi teori pendidikannya yang keliru. Ya kenapa? Karena sumbernya teori barat. Ya, mau pendidikan karakter yang diambil dari pendidikan karakter barat. Ya bagaimana bisa berkarakter? Ya, orang baratnya sendiri yang mencetuskan itu teori pendidikan karakter, nggak punya karakter kok. Ya kan? Objek penelitiannya bukan di barat, objek penelitiannya di barat kok mau diterapkan di kita misalnya, kan beda, kulturnya udah beda. Nah inilah, ketika salah kebijakan disebabkan salah naskah akademiknya, disebabkan salah dari grand teorinya, ya akhirnya yang jadi korban kadang masyarakat. Nah inilah kenapa pentingnya ngaji tadi. Kenapa kita penting untuk merujuk kembali bagaimana teori pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itulah yang akan melahirkan manusia, bukan melahirkan robot. Pendidikan kita ini kan intinya melahirkan robot kayak pabrik gitu, ya. Yang dididik itu bukan hatinya, tapi skillnya saja itu, ya. Makanya ketika kita mendidik tadi itu, yang dididik itu hatinya, jiwanya, akhlaknya, akidahnya. Skill nanti gampang kok, skill itu bisa diajarkan. Orang sekarang nggak sekolah pun dengan dia belajar skill, ya, otodidak pun bisa kok, ya. Artinya apa? Skill itu nomor 2. Yang nomor pertama apa tadi? Adab. Yang nomor pertama apa? Akhlak. Yang nomor pertama apa? Akidah. Yang nomor pertama apa? Sholat subuhnya beres. Itu sebenarnya pendidikan supaya menjadi insan, anak yang soleh, ya, menjadi manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang sebenarnya tujuan tertinggi pendidikan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Baik jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, hadis yang berikutnya bab
kapan kita keluar untuk mencari ilmu ya. Dan anjuran untuk safar ya. Safar atau pergi jauh di dalam mencari ilmu ya. Babul khuruj fi talabil ilmi. Nah, termasuk tradisi ilmu yang dibangun oleh Rasulullah SAW yang diajarkan Al-Quran dan hadis, itu kalau mencari ilmu itu menempuh jalan itu sunnahnya begitu, ya. Jadi mencari ilmu itu berguru, datangi gurunya, di mana dia tempatnya datangi, ya. Makanya istilahnya itu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi kalau ada orang itu nempuh ilmu, nempuh jalan, ya, dia keluar rumah, datang ke gurunya, dia belajar ilmu. Nah, dia sedang menempuh jalan itu sebenarnya dia sedang menuju surga, itu jalan surga. Jadi jalan ilmu itu bukan sekedar jalan tol, tapi jalan surga, mendekatkan orangnya ke surga, ya, mendekatkan ke surga gitu. Makanya jangan kikir Pak, kalau nyekolahkan anak itu kikir, kalau makan aja itu ya kadang nggak pakai mikir. Ya, disuruh membayar pesantren misalkan iuran ya, itu pun untuk makan anaknya sendiri, untuk biaya air, biaya listrik, biaya pemondokan ya, biaya lingkungan ya, biaya pendidikannya dan seterusnya. Kadang nawar ya. Justru kalau kita itu mengeluarkan uang untuk anak kita seberapa pun besarnya, itu justru jihad, infak fisabilillah, bukan hilang, bukan dimakan pesantren, bukan dimakan sekolah. Ya. Kalau kita mampu ya. Makanya jangan heran kalau dulu para ulama sampai menjual rumahnya demi mencari ilmu seperti Imam Syafi'i rahimahullah ya. Ada ulama itu yang asalnya bapaknya tajir, habis semua uangnya, semua hartanya untuk mencari ilmu, tidak tersisa walaupun hanya sekedar sandal jepit. Ada seorang muhaddis yang semua hartanya asalnya seorang tajir, orang yang kaya, habis semua digunakan untuk mencari ilmu. Kenapa mereka tidak ada rasa kikir? Kan dia tahu harta yang diinfakkan untuk mencari ilmu itu surga gitu. Ngitungnya itu bukan untung rugi dari sisi duitnya habis. Ngitungnya itu justru ini ya bensin atau pertamak menuju surga. Yang kita keluarkan itu tenaga untuk menuju surga ya. Itu energi menuju surga itu. Makanya mereka semangat. Nah, di sini dinukil oleh Imam Bukhari rahimahullah ya, atau Ibnu Hajar di dalam syarahnya tentang masalah bab ini dikisahkan nih. Wa rahala Jabir ibnu Abdullah masirata syahrin ila Abdullah ibnu Unais fi haditsin wahid. Wa rahala dan melakukan rihlah, safar jauh. Yaitu sahabat Jabir bin Abdullah. Berapa jauhnya? Berapa kadar perjalanannya? Masirata syahrin. Jadi perjalanannya butuh waktu 1 bulan. Kalau sekarang kita 1 bulan naik pesawat, udah keliling timur dan barat. Ya, udah tembus semua di dunia ini. Iya kan? Bapak mau ke Aceh dari sini misalkan ya paling 2,5 jam ya. Mau ke Jeddah ya cuma 9 jaman. Mau ke Singapura ya 1,5 jam udah sampai sekarang. Iya kan? Cepet sekarang. Ya. Kenapa? Transportasi mudah. Sampai di rumah kita sarungan aja sekarang bisa mesen pakai HP ya. Enggak ada yang sulit zaman sekarang ini. Kan pandemi Ustaz, ya pandemi ini sekedar aja, nanti juga hilang ya. Ya. Tapi ala kulli hal perjalanan kita sekarang ini mudah sekali. Resikonya tipis, kecil sekali resiko. Kenapa? Keamanan masing-masing negara terjamin. Ya. Lah zaman dulu orang keluar itu udah pamitan, entah balik pulang ke rumah atau enggak, itu enggak tahu. Ya. Enggak tahu, banyak yang meninggal di jalan. Nah, ini Jabir bin Abdullah ya melakukan perjalanan 1 bulan nih. Dari Hijaz ya ke Syam. 1 bulan. Itu hanya untuk ngejar 1 hadis jamaah. 1 hadis dia kejar mati-matian ya dari Hijaz ke Syam dan butuh waktu berapa? 1 bulan. Ya. Dan pakai modal. Ini kata Jabir ya.
Fashtaraitu ba'iran thumma syaddadtu rahli fasirtu ilaihi syahran. Jadi perjuangannya untuk mendapati satu hadis saja, Pak. Saya harus beli onta, modal 50 juta beli onta atau 100 juta, ya. Thumma syaddadtu rahli fasirtu ilaihi syahran. Nah, karena perjalanannya 1 bulan, ini kan butuh bekal kan? Ya, untuk makan, untuk biaya lelah, biaya apa 1 bulan ini kan harus disiapkan. Saya siapkan itu bekal semua. Kalau hitung-hitungan sekarang habis berapa ratus juta misalkan atau berapa puluh juta, ya. Perjalanan 1 bulan hanya demi mendapat berapa? 1 hadis. Ya. Itu semangatnya sahabat, ya. Nah, sekarang orang kadang hadis, ya, banyak sekali dibacakan nggak mau dengar kadang, ya, atau nggak mau nyari. Itu karena apa? Ya, lemahnya himmah, lemahnya ghirah atau lemahnya semangat, ya, di dalam mencari ilmu. Ilmu sekarang ini mudah sekali, Pak. Dan ilmu itu sudah terbukukan semua sekarang ini. Zaman dulu itu orang kepengen dapat Sahih Bukhari itu nggak gampang, Pak. Belum ada tercetak rapi kayak begini, nggak ada. Ya. Ya, belum ada kertas secanggih ini, belum diketik, belum ada komputer. Orang paling nulis pakai tangan, ya. Itu pun kertas kalau seadanya, ya kan. Belum ada fotokopi. Jadi belum tentu ngaji kemudian megang kitab, belum tentu. Makanya para ulama dulu itu mengandalkan hafalan. Betul-betul kalau ngaji itu fokus dihafal. Syekhnya mengucapkan apa, dia hafal semua. Kenapa? Ya salah satunya itu faktor keterbatasan tadi. Tidak mudah. Dan sekarang orang cetakan mudah. Kalau nggak punya cetakan ada PDF sekarang. PDF kepengen dicetak, di print out, ya gampang. Kalau nggak ada di toko bisa difotokopi. Mudah, super mudah sekarang ini orang mencari ilmu itu sangat mudah sekali dari sisi apa? Fasilitas. Tetapi masalahnya bukan masalah fasilitas. Lagi-lagi adalah defisit niat, ya. Rendahnya niat. Ya, rendahnya niat. Saya sibuk, banyak kerjaan, ya. Saya udah nggak ada waktu. Loh, kok kayak sok sibuk aja? Apa Nabi itu nggak ada waktu? Nabi itu siangnya jihad, malamnya tahajud, ya, masih menyampaikan ilmu. Imam Abu Hanifah, ya, Imam Abu Hanifah salah satu ulama madhab 4, madhab Ahlussunnah wal Jamaah, yang fikihnya sampai sekarang tersebar di seluruh dunia, ya. Imam Abu Hanifah itu pedagang baju, Pak. Ya, pedagang baju. Artinya apa? Ya bisnis juga. Jadi nggak menghalangi dia mencari ilmu. Bahkan jadi ulama besar. Ya. Ketika ditanya kok bisa gitu, ya. Beliau jawab bijam'il himmah. Yang penting totalitas. Niatnya bulat gitu. Semangatnya, tekadnya bulat gitu. Ya. Tekadnya bulat, ya. Itu bisa, ya. Jadi oleh karena itu jamaah sekalian, tekad bulat di dalam mencari ilmu itu sangatlah apa? Sangatlah luar biasa, ya. Ini dampaknya besar sekali di dalam proses apa? Untuk mendapati apa? Keilmuan, ya. Makanya safar, ya. Dulu ulama itu safar, mencari ilmu itu butuh safar, ya. Nah, ini Jabir, ya. Saya apa namanya Abdullah, ya. Jabir bin Abdullah, ya. Itu mencari satu hadis sampai ke Syam dan butuh perjalanan 1 bulan. Nah, ketika sampai Syam, ya, ketika sampai Syam, beliau ketemu sahabat Abdullah bin Unais tadi, ya, dikejar, ya, dan ketemu. Ketika ketemu itu, aku mendengar, ya, bahwa ada satu hadis yang engkau dengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa khasyitu an amuta qabla an asma'ahu. Jadi ceritanya ini Jabir belum pernah dengar. Ada yang lewat. Waktu itu dia enggak hadir di majelis Nabi. Nah, salah satu yang hadir meriwayatkan hadis itu yaitu tadi Ibnu Unais tadi, Abdullah bin Unais.
Aku dengar katanya kamu punya hadis yang didengar dari Nabi. Saya khawatir kalau saya nggak dengarnya, nanti saya mati belum sempat dengar. Saya khawatir itu. Coba dikabarkan kepadaku ya. Ini menunjukkan semangat. Khawatir meninggal dunia belum atau kelewatan satu hadis. Ini Jabir bin Abdillah. Saking semangatnya, nggak mau ketinggalan satu hadis pun. Dikejar dari Madinah, dari Hijaz sampai ke Syam walaupun modalnya total. Jualan apapun, beli apapun. Yang penting sarana prasarana sampai ke Syam waktu itu ya. Saya jangan sampai ketinggalan satu hadis ya. Ini semangat menunjukkan apa? Semangat sahabat di dalam mencari hadis ya. Nah kemudian ketika Abdullah bin Unais mendengar tadi apa yang disampaikan oleh Jabir, ya, maka Ibnu Unais, Abdullah bin Unais menjawab, betul, aku mendengar. Sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya. Apa itu sabdanya? Nah ini. Yasyurullahu an-nasa yaumal qiyamati uratan. Ya, ini hadisnya ya. Jadi aku mendengar dari Nabi tentang masalah mahsyar ya, hari mahsyar. Bahwa di padang mahsyar nanti manusia itu dikumpulkan secara serentak ya, dalam keadaan tidak berpakaian ya, uratan ya, uratan. Hurlan ya. Dalam kondisi belum disunat ya. Ya semuanya begitu. Bagaimana dulu awal kali dia dilahirkan di muka bumi, demikian itulah nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Ternyata hadis ini miris sekali. Bicara tentang mahsyar, ya. Miris sekali itu. Ya. Dan inilah yang kemudian ya yang diperdengarkan kepada sahabat Jabir tadi ya. Ya, kepada sahabat Jabir ini. Makanya pantas ya para sahabat itu ya, walaupun hanya satu hadis saja, itu cukup sebenarnya ya, menjadi motivator di dalam kehidupan ya. Jadi bayangkan kalau orang itu hatinya terikat dengan padang mahsyar tadi ya, kebangkitan, itu mau apa lagi hidup di dunia ini? Iya kan? Wong lahir nggak bawa apa-apa, ya, dalam nggak berbaju, dalam keadaan belum disunat, nanti balik dibangkitkan di padang mahsyar juga sama begitu, nggak berbaju, nggak bersunat ya. Ya, sama seperti itu. Terus apa yang menyelamatkan? Gedongan tidak, karir juga tidak, ya. Ketenaran, ya, viral tidak juga. Yang menyelamatkan amal tadi ya, amal. Nah itulah yang sebenarnya bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, bekal. Jadi sebenarnya apa yang mau kita bawa ya, ya amal. Lah kalau orang nanti bangkit di padang mahsyar nggak bawa apa-apa, ya pakaian dia nggak ada, ya kondisinya jabatan udah ditinggalkan, nama baik di dunia sudah nggak terdengar, ya kan? Makanya besok pada hari kiamat itu Allah mendatangkan dua sampel ya jamaah. Yang pertama sampel dari neraka, yang kedua sampel dari surga. Dijadikan contoh gitu. Allah ngambil sampel orang dari neraka, orang yang paling kaya di dunia. Orang yang nggak pernah sakit. Ibaratnya hidupnya itu nikmat gitu ya. Pilek pun nggak pernah. Ya. Orang yang paling enak lah hidupnya di dunia, yang foya-foya. Apa yang dia mau dia dapat. Diambil dari neraka itu, ditanya, fulan, kamu masih ingat tuh nikmat kamu, foya-foya kamu di dunia? La ya Rabb, wallah tidak ingat kenikmatan dulu di dunia. Saking sakitnya, pedihnya, siksa di mana? Di neraka. Ya sama lah, nggak usah jauh-jauh contohnya. Kalau kita duitnya banyak ya, dompet tebal, ruangan AC, karpet, empuk, di depan hidangan makanan semua. Tapi sakit gigi, enak nggak kira-kira? Nggak enak semua itu.
Ilustrasi sederhana gitu. Enggak enak semua, ada makanan enak kayak apapun. Wong sakit gigi kok, ya kepalanya mumet, badan panas meriang. Ya, dompet isinya banyak enggak kepikir, ya. Wong sakit kok, giginya kok. Itu baru gigi loh ya. Ya, apalagi neraka, ngeri itu. Kemudian Allah ambil sampel lagi dari surga. Dicari orang yang paling miskin, super miskin. Paling menderita dan orang yang enggak ada duanya lah penderitaan di dunia ini. Ya, ditanya, Fulan, setelah kamu masuk surga ini masih ingat gak kamu itu penderitaanmu dulu di dunia itu? Fakir, miskin, terhina, terpinggirkan, termarginalkan. Ingat gak kamu itu? Nggak ingat ya Allah, saking nikmatnya surga itu. Lah mau apa coba? Makanya pantas ya. Sahabat Jabir tadi ngejar satu hadis sampai Syam 1 bulan nih demi hadis ini. Ya, jangan sampai aku mati ketinggalan satu hadis ini. Nah, itu contoh ya betapa mencari ilmu itu butuh perjuangan gitu. Ya, memang sunnahnya mencari ilmu itu guru didatangin gitu. Dan butuh modal, Ya. Ya, carinya gratis. Ya. Kalau kita mampu, bagusnya kita bayar Pak kalau cari ilmu itu. Kenapa? Supaya harta kita nggak ngendap, supaya harta kita manfaat, itu anak aset kita gitu. Udah kaya raya minta beasiswa kadang itu, ya Allah ya Karim. Itu kan ngambil haknya orang miskin, saya bilang gitu. Ya oke lah kalau memang dia orang miskin, kita carikan beasiswa. Tapi kalau orang kaya jangan gitu. Kalau orang kaya justru ngasihlah beasiswa gitu. Ya, gunakan, habiskan harta untuk modalin anak-anak yang nggak bisa kuliahkan, nggak bisa mondok kan begitu. Itu sunnahnya begitu. Ya memang cari ilmu itu butuh modal ya. Dan butuh safar tadi. Nah demikian juga dari kalangan para nabi dan rasul itu juga ada contoh safar. Ini hadis yang ke-78 ya. Ke-78 hadis ini pelengkap dari hadis sebelumnya ya, tentang kisah siapa? Nabi Musa dan Nabi Khidir ya. Qala Imam Bukhari rahimahullah hadatsana Abdul Qasim Khalid ibnu Khalid Qadi Himsa qala hadatsana Muhammad ibnu Harbin qala hadatsana Al-Auza'i akhbarana Az-Zuhri an Ubaidillah bin Abdullah bin Utsbah ibni Mas'ud an ibni Abbas anau tamara huwa wal Hurr ibnu Qais ibni Hisin al-Fazari fi sahibi Musa famara bihima Ubay bin Ka'ab fada'ahu ibnu Abbas. Hadis ini kemarin sudah kita bahas ya, tentang kisah safarnya siapa? Nabi Musa ya, dalam mencari apa? Ilmu. Nabi Musa disuruh ngaji lagi oleh Allah, belajar lagi kepada Nabi Khidir. Padahal kalau dari status sosial kenabian, Nabi Musa lebih tinggi. Kenapa? Nabi Musa itu nabi plus rasul. Tidak hanya nabi dan rasul, termasuk rasul-rasul pilihan, ulul azmi. Termasuk nabi rasul apa? Ulul azmi. Ya. Itu saja yang levelnya ibaratnya udah level paling tinggi, itu masih disuruh belajar sama Allah. Ya, Nabi Musa disuruh belajar kepada siapa? Nabi Khidir. Dan berat perjalanannya, perjalanan darat, ya, sama perjalanan laut ini. Ya, ibaratnya daratan ku langkahi, lautan ku karungi, ibaratnya gitu kan. Ya, ku seberangi lah, gitu ku karungi ya. Jadi orang mencari ilmu itu butuh perjuangan tadi ya. Ya. Sampai Nabi Musa diajari ya studi lapangan langsung, iya kan? Ya. Yang diajarkan apa coba? Ya. Nabi Khidir ketemu siapa? Perahu kan? Ya, di laut dibolongin. Ya. Bagi Nabi Musa ini aneh loh, perahu bagus-bagus kok dibolongin. Nabi Musa belum tahu waktu itu. Ya. Ya ternyata kalau nggak dibolongin itu digasap, diambil oleh bajak laut kan gitu. Ibaratnya seperti itu. Ketemu anak kecil dicablek mati, ya. Loh, kok anak kecil kok malah mati begini, gimana ceritanya? Nah gitu kan, Nabi Musa pasti tanya. Ya. Padahal itu wahyu dari Allah, kalau nanti gede, nanti nyusahin orang tuanya, bisa ngambat dia masuk surga malah, nakal dia. Mending mati kecil. Ya. Terus yang terakhir itu
bertamu di orang kampung, ya, diusir, nggak dikasih minum, nggak dikasih apa, diusir Nabi Musa sama Nabi Khidir. Ketika diusir sampai depan rumah, ketemu pagar atau tembok yang miring, malah sama Nabi Khidir ditegakkan kembali. Ya protes loh, kok gimana? Ditegakkan segala, kan ibaratnya begitu bahasa kita itu. Akhirnya ya dijelaskan itu semua sama Nabi Khidir, ya. Nah, itulah yang selama ini belum didapat oleh Nabi siapa? Musa. Makanya terkadang ya, walaupun levelnya lebih tinggi, belajar kepada orang yang lebih di bawahnya, ya, itu terkadang ya butuh seperti itu, karena belum tentu ya orang-orang yang misalkan senior dari sisi usia, ya kan, mendapati apa yang dia dapatkan, belum tentu dia dapat semua. Bisa jadi orang yang usianya lebih junior, ya, itu belum tentu lebih kurang ilmunya. Kadang malah justru walaupun junior, ya, dari sisi usia, ya kan, tapi terkadang ada hikmah, ada kelebihan ilmunya, gitu kan. Ada yang dia tidak dimiliki oleh seniornya. Begitu ya. Makanya ya, sahabat selevel Umar bin Khattab ya, itu terkadang kalau dalam urusan masalah fikih, tanya kepada anaknya Abdullah bin Umar, gitu. Ini artinya apa? Terkadang ya orang tua itu, ya, orang tua kita punya anak, kadang kita juga bisa belajar dari anak-anak kita, ya, bisa. Ya. Makanya kita jadi orang tua nggak boleh arogansi, ya. Kadang ada hikmah yang Allah berikan untuk anak-anak kita, ya. Terkadang begitu, ya. Dan betapa banyak orang tua yang berubah hidupnya, ya kan? Berubah akhlaknya, gara-gara apa? Kearifan anaknya, gitu. Hikmah gitu, ya. Banyak hikmah yang Allah berikan. Makanya artinya apa? Kita jangan pernah puas belajar, gitu, ya. Karena belajar ilmu itu adalah hikmah yang hilang, yang harus kita cari itu, ya, dimanapun dia tempatnya berada, ya kan. Yang penting itu adalah hikmah kebenaran, ya. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah habis waktunya, 1 menit. Ya. Jelas ya. Jadi itu ya. Jadi sedini mungkin tadi orang belajar, kemudian disunahkan belajar itu safar, ya. Safar dalam arti itu sejauh apapun ditempuh tadi, ya. Seperti Jabir menempuh waktu 1 bulan untuk 1 hadis. Sebagian ulama yang lain ada sampai kencing darah itu gara-gara berjalan dari Irak ke Hijaz, ya, untuk mendapati 1 hadis terkadang. Ya, itu pentingnya tadi. Menempuh ilmu itu butuh pengorbanan, butuh apa? Perjuangan, ya. Ya, jadi ilmu itu nggak bisa didapat hanya dengan santai-santai, leha-leha, tidak, ya. Butuh apa? Perjuangan, ya. Dengan perjuangan itu ilmu didapat, ya. Makanya itu yang disebut dengan mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang mujahadah serius itu sampai kepada jalanku, ya. Itu ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab, ya. Mudah-mudahan ya kita senantiasa dibimbing oleh Allah, diberikan ilmu terus, ilmu yang bermanfaat, menambah keberkahan hidup, keberkahan ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.